Lucunya, saat itu Microsoft juga belum punya OS sendiri. Dia beli sistem operasi namanya QDOS, cuma seharga $50.000. Microsoft cuma moles dikit QDOS itu, terus ganti nama jadi MS-DOS. Pernah gak sih waktu lagi asik kerjain tugas atau main game, tiba-tiba layar kamu berubah jadi biru? Terus, sistem yang sering crash, rakus RAM, dan hobi update di waktu yang paling gak tepat. Sampai-sampai Windows itu dijuluki Microslop. Tapi yang bikin aneh, kalau Windows seburuk itu, kenapa justru dia yang menguasai hampir semua PC di dunia? Jawabannya bukan cuma soal software, tapi soal MS-DOS, PC clone, dan strategi licik yang pernah bikin raksasa sekelas IBM tersingkir. Dan di video kali ini, kita bakal bahas gimana sejarah itu terjadi. Microsoft first came up with the Windows. Semua bermula dari kepanikan IBM. Bayangin, perusahaan sebesar IBM tapi nggak punya sistem operasi buat komputer pribadi pertama mereka. Mereka sempat nyoba deketin pembuat CP/M, tapi gagal total karena urusan birokrasi yang ribet dan nggak sesuai kebutuhan mereka. Disinilah Microsoft masuk. Lucunya, saat itu Microsoft juga belum punya OS sendiri, tapi Bill Gates punya nyali. Atau mungkin insting oportunis yang kuat. Dia beli sistem operasi namanya QDOS dari Seattle Computer Products, cuma seharga $50.000. Microsoft cuma moles sedikit QDOS itu, terus ganti nama jadi MS-DOS. Nah, disinilah momen yang jadi blunder terbesar sepanjang sejarah hardware. IBM setuju pakai OS itu dengan nama PC-DOS, tapi mereka bikin kesalahan fatal. Mereka pikir duit yang mereka hasilkan itu cuma dari penjualan hardware mereka aja, sedangkan software buat mereka itu cuma pelengkap doang. Makanya, mereka biarin Microsoft tetap pegang hak lisensi MS-DOS buat dijual ke pihak lain. Mungkin yang mereka pikirin waktu itu, emang siapa yang mau beli software tanpa ada logo IBM-nya? Tapi tebakan mereka salah total. Muncullah Compaq dan kawan-kawan yang pakai trik clean room reverse engineering. Mereka bedah cara kerja mesin IBM secara legal tanpa nyuri kode aslinya. Terus bikin komputer yang fungsinya persis sama, alias PC clone. Karena IBM nggak bisa nuntut secara hukum, pasar pun banjir model komputer murah. Dan coba tebak, mereka butuh OS apa? Ya MS-DOS punya Microsoft. Di sini Bill Gates menang telak. Dia nggak perlu capek-capek rakit mesin, dia cuma perlu duduk manis sambil narik royalti dari setiap komputer KW yang laku di pasaran. Microsoft first came up with the Windows. Kesuksesan MS-DOS harusnya bikin IBM sama Microsoft makin lengket. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Mereka sempat coba bikin proyek ambisius bareng namanya OS2. Rencananya, ini bakal jadi raja dari segala sistem operasi. Tapi ya gitu, kalau dua raksasa punya ego beda arah, hasilnya pasti berantakan. IBM itu tipikal perusahaan yang pengen semuanya serba formal dan kaku. Mereka pengen OS2 itu jadi sistem yang sangat serius, stabil buat perbankan, tapi ribetnya minta ampun buat dipakai orang biasa. Di sisi lain, Bill Gates dan timnya di Microsoft itu lebih jeli ngeliat pasar. Mereka sadar kalau masa depan itu bukan di layar hitam teks doang, tapi di tampilan grafis, icon-icon yang bisa diklik, dan jendela-jendela yang bisa digeser. Microsoft mulai fokus ke Windows yang lebih ramah buat pengguna rumahan, sementara IBM masih kekeh sama idealisme mereka yang berat itu. Sampai akhirnya, Microsoft cabut dari proyek OS2, buat fokus total ngebangun kerajaan Windows mereka sendiri. Efeknya, tragis buat IBM. OS2 itu sebenarnya secara teknis lebih baik dan stabil daripada Windows versi awal yang masih sering crash. Tapi, ya itu tadi, teknologi hebat kalau nggak ada yang mau pakai ya percuma. Ini ngebuktiin kalau dalam sejarah teknologi, yang menang itu bukan selalu yang paling canggih, tapi siapa yang paling ngerti apa yang jadi keinginan pasar pengguna. Keputusan Microsoft buat egois dan keluar dari kerjasamanya dengan IBM itu adalah langkah paling beresiko, sekaligus paling jenius yang pernah mereka ambil. Microsoft first came up with the Windows. Setelah nggak lagi kerjasama sama IBM, Microsoft kayak lepas ikatan. Efeknya ke IBM, ya separah itu. IBM yang tadinya raksasa penguasa desktop perlahan-lahan mulai kehilangan taringnya. Mereka akhirnya mutusin buat lebih fokus ke urusan server dan perusahaan besar atau enterprise. Yang jujur aja, itu kelihatan kayak pengakuan kalah secara halus
dari pasar komputer rumahan. Sementara itu, produsen PC clone kayak Compaq, Dell, atau HP makin menggila. Gara-gara trik clean room reverse engineering tadi, mereka bisa bikin hardware yang kualitasnya oke, tapi harganya jauh di bawah IBM. Dan karena Microsoft bebas jualan OS ke siapapun, semua produsen ini larinya ke Microsoft. Bayangin posisi Bill Gates saat itu. Dia nggak perlu pusing mikirin pabrik atau logistik hardware yang ribet. Dia cuma perlu kirim disket atau lisensi, terus duit ngalir. IBM yang bikin standarnya, tapi Microsoft yang panen duitnya. Tapi ada satu hal lagi yang bikin Windows nggak terkalahkan, yaitu killer app. Ini istilah buat aplikasi yang bikin kita terpaksa pakai suatu OS. Dulu ada Lotus 123 buat table atau WordPerfect buat ngetik. Terus muncul Microsoft Office. Microsoft itu pinter banget bikin aplikasi mereka jalan paling mulus di Windows. OS 2 punya IBM itu sebenarnya lebih stabil, tapi masalahnya, aplikasi-aplikasi populer ini nggak mau jalan di sana. Atau kalaupun jalan, rasanya nggak enak. Jadi, dominasi Microsoft itu bukan cuma soal sistem operasinya, tapi gimana mereka berhasil bikin kita merasa terjebak dalam kenyamanan ekosistem aplikasi mereka. Microsoft first came up with the Windows. Setelah sukses bikin IBM pusing, Microsoft mulai tancap gas. Mereka sadar kalau MS-DOS itu udah mulai kelihatan ketinggalan zaman. Terus, muncullah Windows 3.x. Di sini, orang-orang mulai ngerasain gimana enaknya pakai mouse buat ngeklik icon. Terus, masuk ke tahun 1995. Ini momen yang paling gila. Waktu peluncuran Windows 95, orang-orang beneran antri di depan toko cuma buat dapat kotak software. Windows 95 ini benar-benar ngerubah segalanya. Ada tombol start, ada text bar. Hal-hal yang kita anggap remeh sekarang, tapi dulu itu adalah revolusi besar-besaran. Di titik ini, mereka udah jadi standar tunggal. Windows 95 bikin sistem operasi lain termasuk OS 2-nya IBM yang lebih stabil itu terkesan nggak berguna lagi. Microsoft nggak cuma bikin program, mereka mulai menentukan gimana cara manusia berinteraksi sama mesin. Suka atau enggak, Windows 95 inilah yang akhirnya mengunci posisi Microsoft sebagai penguasa absolut. Mereka berhasil bikin standar industri yang bikin produsen hardware mau nggak mau harus nurut sama apa yang dimau Microsoft. Perang OS resmi berakhir di sini, dan pemenangnya adalah tim dari Redmond yang dulu cuma modal beli OS murah seharga $50.000. Benar-benar sebuah kemenangan strategi yang bisa bikin kita mikir, kok bisa ya IBM seceroboh itu? Jadi kalau dipikir-pikir lagi, drama antara Microsoft sama IBM ini sebenarnya bukan soal siapa yang kodenya paling bersih atau siapa yang komputernya paling canggih. Ini murni perang otak di atas kertas kontrak. Bahkan buat komunitas open source seperti Unix atau Linux, Microsoft itu bukan menang karena terbaik, tapi mereka yang paling dulu menguasai distribusi dan lisensi. Dengan mereka tetap pegang lisensi atas MS-DOS dan bebas jualan ke siapapun, Microsoft berhasil bikin IBM jadi tamu di standar yang mereka bikin sendiri. Ini yang jadi momen paling ironis dalam sejarah teknologi. Bukan karena sistemnya paling sempurna tanpa celah, tapi karena dia ada di mana-mana. Makanya, meski sekarang kita masih sering ngatain Microsoft tiap kali Windows tiba-tiba hang atau update nggak jelas, kita nggak bisa mungkirin kalau strategi agresif ini yang ngebentuk dunia PC kita sekarang. Microsoft ngebuktiin kalau siapa yang megang otak dan lisensi, dialah yang megang kendali dunia. Jadi menurut kalian, apakah cara Bill Gates ini licik? Atau justru sebaliknya, Bill Gates itu cerdas dalam berbisnis?